Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita bertemu pada hari ini, Kamis tanggal 31 Maret 2022 di dalam renungan malam dari GKPA Penjernihan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang maha kasih, terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami, semuanya hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, sebelum istirahat kami juga rindu mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini diambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai dengan 31 di bawah judul Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Tuhan Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Maksudnya Injil ini dicatat, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberi judul untuk renungan kita pada malam hari ini adalah percaya walau tidak melihat. Setelah kebangkitan Yesus dari kubur dan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menampakkan diri ke beberapa tempat, termasuk kepada murid-muridnya. Kehadiran pertama Yesus di tengah-tengah muridnya, di sana tidak ada Thomas. Thomas tidak ikut bersekutu pada saat itu. Setelah itu, para murid Tuhan menyampaikan kepada Thomas tentang apa yang telah mereka saksikan. Namun Thomas tidak percaya. Respon Thomas bahwa dia baru akan percaya jika dia melihat bekas paku pada tangan Tuhan dan mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku itu, serta mencucukkan tangannya ke dalam lambung Yesus. 8 hari kemudian kembali murid-murid Tuhan Yesus berkumpul dan bersekutu, dan Thomas turut ada di sana pada saat itu.
Di dalam ruangan yang keadaan pintunya terkunci, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah murid-muridnya dan memberi salam damai sejahtera bagi mereka. Dengan kehadiran Yesus yang secara demikian, tanpa menusukkan jarinya ke dalam lubang bekas paku dan lambung Yesus, Thomas sudah percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Thomas merespon perkataan Tuhan dengan "Ya Tuhanku, ya Allahku." Tuhan Yesus yang pada saat itu juga menegur Thomas yang sebelumnya tidak percaya. Yesus menegur Thomas dengan penuh kasih dan tidak marah. Dan sikap Tuhan Yesus yang penuh kasih, menegur dengan penuh kasih tersebut adalah sikap yang wajib kita tiru di dalam kehidupan kita. Sifat Thomas dalam firman ini adalah sifat yang tidak percaya, dan sifat ini juga yang kita warisi saat ini. Seringkali kita tidak percaya dengan apa yang kita dengar, dan bahkan kadangkala kita juga tidak percaya dengan apa yang sudah kita lihat. Maka sering juga ada ungkapan yang mengatakan, "Waduh, aku tidak percaya." Mengapa hal ini bisa terjadi? Kita tidak percaya karena sifat manusia yang masih suka berbohong. Sehingga pada saat ada sesuatu yang dianggap kita harus percaya, malah kita tidak percaya. Demikian juga halnya dengan sifat dari 12 murid Tuhan Yesus yang bermacam-macam. Bisa jadi karena hal inilah yang membuat Thomas tidak langsung percaya dengan apa yang disampaikan murid-murid Tuhan Yesus tentang apa yang telah disaksikan mereka, bahwa mereka telah melihat Yesus. Namun firman Tuhan pada malam hari ini adalah memerintahkan kita agar kita harus percaya akan Tuhan Yesus, percaya atas kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab ada firman Tuhan berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kita baca dari ayat 29b. Jika dahulu Tuhan bisa langsung berbicara dan berinteraksi dengan murid-muridnya, di dalam hal ini Thomas, Tuhan bisa menunjukkan, bahkan menyuruh Thomas mencucukkan jarinya pada lubang bekas paku serta mencucukkan tangannya ke dalam lambung Tuhan. Tapi bagi kita saat ini, hal ini tidak dapat kita lakukan. Namun kita bisa percaya dengan apa yang ditulis dalam firman Tuhan di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa sebab hidup kita ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita bisa baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Itulah sebabnya Tuhan mengirim Roh Kudus bagi kita orang-orang yang beriman, agar kita boleh menerima pertolongan dan arahan dari Roh Kudus, sehingga kita percaya kepada Tuhan dan kita juga percaya akan kebangkitannya walaupun kita tidak melihat, dan kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang sudah kita dengarkan tadi, setidaknya ada 3 hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama adalah bahwa kita harus percaya kepada Tuhan Yesus serta kebangkitannya. Dan yang kedua adalah marilah kita meniru sifat dan sikap Tuhan Yesus yang menegur dengan penuh kasih. Dan yang ketiga, marilah kita rajin bersekutu, mendengar dan juga membaca firman Tuhan, sehingga kita boleh mengenal lebih dalam lagi siapa Allah yang kita sembah, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang berbahagia walaupun kita tidak melihat. Amin. Marilah kita berdoa.
Bapa Surgawi, terima kasih ya Bapa buat firman Tuhan pada malam hari ini yang menolong kami, mengingatkan kami dan menguatkan kami sehingga kami sungguh percaya kepada Allah yang kami sembah, kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, di dalam istirahat kami, kiranya Tuhan juga yang menjaga dan memelihara kami, sehingga kami senantiasa di dalam keadaan damai sejahtera. Dan besok pagi juga Tuhan, kami boleh bangun kembali dengan penuh kesehatan yang baru, sukacita yang baru. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, demikianlah firman Tuhan. Horas.